Jering SID tantang Bahar bin Smith. Jering mengajak duel Habib Bahar bin Smith. Saya siap menghadapi Jering SID. Begini awal mula ajakan Jering untuk beradu dengan Habib Bahar. Semula musisi asal Bali itu memposting link berita terkait penahanan Habib Bahar di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan Habib Bahar haruslah dilawan karena pelakuannya yang telah menganiaya 2 remaja. Dia kemudian nge-tweet kembali dan menyatakan siap apabila beradu dengan dirinya. Bahkan taruhannya adalah keluar dari Indonesia. Tur Jawa, Bali, Sumatera, di mana saja saya siap. Yang kalah minggat dari Indonesia, sebutnya di Twitter. Halo Sobat Peter Pan Junior, berjumpa lagi dengan saya Peter Pan Junior. Terima kasih banyak ya kepada kawan-kawan semua, baik itu yang di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih banyak atas apresiasinya, atas luangkan waktunya ya menonton video-video di channel Peter Pan Junior, baik itu menonton maupun mengomentari. Terlepas apapun itu komentarnya, yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih yang tak terhingga buat kawan-kawan semua yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan komentar-komentarnya di konten-konten channel Peter Pan Junior. Oke, sahabat Peter Pan Junior, dalam kesempatan ini saya ingin ingin memberitahukan suatu hal atau perihal ya, agar kedepannya tidak ada salah paham gitu ya. Jadi saya beritahukan sejak awal terlebih dahulu gitu kepada kawan-kawan netizen semua untuk menghindari kedepannya terjadi kesalahpaham, baik itu kawan-kawan netizen semua ya, dan saya tidak ingin kedepannya juga menimbulkan kegaduhan gitu, kegaduhan di publik. Makanya daripada itu saya harus menjelaskan perihal ini gitu, yang sebagaimana di judul kontennya, yaitu Peter Pan Junior versus Jering SID. Nah, jadi begini guys. Jadi saat itu saya tidak sengaja sedang mengamati YouTube gitu ya, lagi mengamati YouTube. Terus kemudian tiba-tiba muncul di beranda saya perihal Jering yang menantang Habib Bahar berkelahi dengan konsekuensinya, yaitu yang kalah meninggalkan Indonesia gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin bereaksi atas konten tersebut atau atas komentar atau sikap maupun tindakannya Jering SID gitu, yang menurut saya yang pasti saya sangat menyayangkan sekali gitu apabila Jering SID selaku tokoh publik di dunia musik sama halnya dengan saya, sama-sama di dunia musik, sama-sama musisi gitu. Jadi saat ini saya ingin memberikan reaksi tentang apa yang dilakukan oleh Jering SID berkenaan dengan Habib Bahar. Jadi berawal dari konten tersebut di mana Jering SID menantang berkelahi Habib Bahar sebagai ulama ya. Maka di situ saya merasa terpanggil, artinya ini ulama kami terus kemudian ditantang berkelahi oleh seseorang yang istilahnya dengan meminta konsekuensi gitu, ataupun menentukan konsekuensi yang sangat tidak elok gitu, sangat elok apabila itu niatnya untuk mengingatkan gitu. Jadi dalam hal ini kemudian saya langsung bereaksi mengomentari konten tersebut, bahwasanya saya katakan jika benar Jering SID menghina atau mempermalukan atau menantang Habib Bahar berkelahi, maka saya siap menghadapi Jering SID. Nah, jadi di situ ya kalimat saya gitu. Jadi di situ kalimat saya bahwasanya jika ya, ada kata jika
Jering mempermalukan Habib Bahar, jering menantang berkelahi Habib Bahar, maka saya siap menghadapi. Artinya, jika jering tidak mempermalukan Habib Bahar, ya saya tidak ada keinginan gitu ya, tidak ada keinginan untuk menghadapi jering SID gitu. Begitupun apabila jering SID tidak menantang berkelahi Habib Bahar, ya saya pun tidak ada niat untuk menghadapi jering gitu, karena saya pribadi tidak ada masalah dengan jering SID gitu, tidak ada masalah pribadi antara saya dengan jering ya. Artinya di situ saya hanya semata-mata peduli kepada Habib Bahar, yang mana Habib Bahar merupakan ulama kami dan juga beliau merupakan cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah bahwasanya saya sebagai muslim ada keterpanggilan untuk tenggang rasa, toleransi dan sikap dan jiwa membela itu timbul dengan sendirinya gitu. Lantas kemudian ada beberapa netizen yang menanggapinya mungkin apa ya, kalau menurut saya sih salah persepsi gitu, salah persepsi menyikapi kalimat ucapan saya dalam kolom komentar di konten tersebut gitu, yang mana di situ saya mengatakan bahwa saya cari sensasi atau saya seorang pengecut dan bla 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 dengan kata-kata yang kurang terpuji ya gitu, apalagi mengatasnamakan sebuah ormas, itu mengakunya sebagai salah satu ormas atau salah satu perkumpulan gitu. Kalau tidak salah namanya Laskar Elang Hitam atau apalah, saya juga lupa gitu ya namanya. Jadi sangat tidak elok gitu, apalagi di situ mengaku sebagai ketua Laskar gitu. Terus dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan kata-kata yang menurut saya kurang baik ya, terus menantang berkelahi, mengancam saya, ingin membunuh lah dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat tindakan atau sikap maupun ucapan maupun perilaku yang sangat tidak terpuji gitu ya, tidak terpuji karena kurang cermat dalam membaca, menganalisa komentar saya gitu loh. Itu yang pertama. Dan kedua gitu, selayaknya apalagi menjadi seorang ketua gitu, memberikan contoh yang baik gitu bagi anak-anak buahnya maupun bagi publik ya pada umumnya gitu, memberikan contoh yang baik gitu. Apabila hal ini terjadi, maka lakukanlah suatu hal yang tepat, bukan justru memperkeruh suasana, apalagi istilahnya mengajak tawuran dan berkelahi dan lain-lain sebagainya gitu loh. Kayaknya itu sangat tidak elok gitu, karena apa ya, justru saya di sini justru ingin memberikan contoh kepada kita semua, kepada saya pribadi maupun kepada pihak publik gitu ya, memberikan contoh bahwasanya cobalah ketika ada sesuatu hal itu diselesaikan dengan baik dan jangan berkata-kata yang tidak elok gitu, apalagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti tawuran dan lain-lain sebagainya gitu. Sedangkan saya sejak awal bahkan dari perseteruan saya dahulu dengan Bang Theodorus Ginting, saya ingin di situ mengkampanyekan agar untuk tidak terjadi tawuran gitu. Makanya saya lakukan hal tersebut, artinya memberikan contoh gitu. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan baik-baik, bertemu dengan baik-baik gitu, tanpa harus tawuran gitu.
Begitupun halnya dengan apa yang terjadi saat ini antara saya dengan Jering SID. Bahkan mungkin Jering SID-nya sendiri belum tahu gitu dengan perihal ini, belum tahu juga dengan saya gitu. Jadi saya berharap gitu ya, berharap untuk para netizen gitu, untuk lebih 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 bijak lagi dan lebih kontrol diri gitu, lebih kontrol, mengontrol emosinya, mengontrol mengendalikan diri gitu ya. Tidak segala sesuatunya itu harus berakhir dengan tawuran gitu loh. Nah, jadi kaitannya saya dengan Jering SID itu adalah keterpanggilan saya gitu sebagai sebagai untuk rasa toleransi saya membela ulama saya, ulama kaum muslim gitu ya. Di situ. Karena Jering SID-nya diduga itu menantang berkelahi Habib Bahar. Makanya saya selaku istilahnya kecintaan saya terhadap para ulama, makanya saya bersedia menghadapi Jering SID gitu. Oke, mungkin Jering SID itu bersikap seperti itu karena kekesalan dia terhadap apa yang dilakukan oleh Habib Bahar, yaitu dengan melakukan pemukulan kepada anak remaja gitu. Tapi mestinya itu ada konteksnya juga, tidak mungkin gitu seorang Habib Bahar tiba-tiba memukul seorang gitu ataupun orang lain gitu, sangat tidak mungkin tanpa sebab akibat memukul orang lain gitu. Padahal sudah seperti yang kita ketahui juga gitu, bahwasanya orang atau pihak tersebut diberikan pelajaran oleh Habib Bahar itu karena sikapnya gitu loh, karena sikap dan perilakunya yang merugikan Habib Bahar. Sebagaimana kita ketahui ya, sebagaimana yang sudah di publik ketahui apa yang telah dilakukan orang tersebut sehingga akhirnya Habib Bahar memukul dia gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak melakukan hal seperti itu, mungkin Habib Bahar tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi, saya pun sebetulnya dalam hal itu ya sama seperti Jering SID ya. Saya juga tidak sependapat apabila ada anak atau remaja dipukul gitu ya, dipukul di hadapan kita. Saya juga tidak setuju gitu. Tapi ya kita juga kembali gitu, kita lihat konteksnya seperti apa sih, kenapa bisa itu terjadi gitu kan. Dan itu bukan anak kecil. Kalau anak kecil tidak seperti itu, anak kecil tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Sebagai contoh, menyamar menjadi Habib Bahar dan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, itu bukan tindakan anak kecil gitu, bukan tindakan anak. Itu adalah tindakan orang-orang yang memang sudah cukup dewasa sehingga dia bisa menyamar Habib Bahar, melakukan segala sesuatu yang merugikan Habib Bahar gitu. Jadi dalam hal ini gitu, saya sependapat dengan Jering, bahwasanya saya pun menentang gitu ya, menentang penganiayaan terhadap anak kecil. Tapi yaitu tadi dikembalikan konteks permasalahannya seperti apa gitu. Anak kecil seperti apa sih yang tidak bisa dibela gitu. Makanya itu perlindungan anak pun harus harus betul-betul bijak, harus betul-betul adil gitu ya. Anak yang seperti apa gitu yang harus dilindungi gitu ya. Kalau misalkan anak tersebut melakukan hal-hal tindakan yang tidak terpuji, ya tidak perlu dilindungi juga gitu. Nah, jadi berkenan dengan hal itu saya tegaskan kembali. Ini konteksnya bukan seperti antara saya dengan Theodorus Ginting gitu. Yang mana di saat itu gitu, saya memang tidak ada keinginan untuk melawan Theodorus Ginting karena memang ya itu tadi, saya merasa saya berada di posisi yang salah gitu. Nah, kalau misalkan saya sudah salah terus melawan gitu, itu sangat bodoh sekali, dan sangat tidak terpuji, dan itu merupakan contoh yang sangat tidak baik untuk publik ke depannya, dan saya tidak ingin memberikan contoh yang tidak baik ke publik. Dan apa yang terjadi dengan saya dan Theodorus Ginting itu adalah merupakan pelajaran bagi kita semua, pelajaran untuk publik agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya gitu. Yang pasti hikmah tersebut adalah hikmah dan pelajaran yang baik gitu untuk didapat di publik. Itu makanya apa-apa yang saya lakukan sebetulnya arahnya ke sana. Begitupun dengan apa yang terjadi dengan saya dan Jering SID saat ini gitu. Meskipun mungkin Jering SID belum tahu perihal ini, tapi saya kembali seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya ingin meluruskan
yang terjadi antara Sajering SID khususnya saat ini ya, khususnya saat ini di mana terjadi silang pendapat ya, atau istilahnya perseteruan antara saya dengan pendukungnya Jering SID gitu. Jadi saya ingin saya ingin bisa dikatakan saya ingin memperjelas posisi keadaannya gitu, agar netizen semua tidak salah paham dan tahu permasalahannya seperti apa. Kemudian mungkin ada beberapa netizen atau netizen yang lain ya berpikir atau menyikapi bagaimana dengan Nikita Mirzani yang diduga menghina atau melecehkan Habib Rizik Syihab gitu. Nah, jadi dalam hal ini saya juga tidak ingin terlalu banyak mengomentari atau menyikapi tentang Nikita Mirzani yang diduga melecehkan atau menghina Habib Rizik Syihab ya. Yang pasti saya pribadi tetap berada di barisan membela para ulama ya, sebagai bentuk kepedulian cinta saya pribadi kepada para ulama ya. Terlebih baik itu Habib Rizik maupun Habib Bahar adalah cucu daripada Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai muslim itu wajib membelanya, wajib mencintainya, menyayanginya. Terlebih apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang baik ya. Jadi kalau untuk Nikita Mirzani, saya tidak perlu banyak menyikapi ya. Yang pasti saya hanya bisa berkata, semoga Nikita Mirzani mendapat hidayah dan tidak bersikap seperti itu lagi kepada Habib Rizik maupun yang lainnya, lebih menghormati lagi para ulama, dan semoga kedepannya Nikita Mirzani dapat menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Yang pasti saya pribadi pun merasa masih banyak kekurangan ya, masih banyak tingkah saya atau perilaku saya yang kurang baik, dan saya tidak bisa pungkiri hal tersebut, bahwasanya saya pun masih menjadi sosok yang buruk, tapi saya berharap kedepannya dapat menjadi sosok yang baik. Jadi untuk Nikita Mirzani saya tegaskan sekali lagi, saya hanya dapat berkata semoga Nikita Mirzani mendapat hidayah dan menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Dan perihal Ustadz Mahir ya, saya sangat menyesalkan sikap beliau. Saya sangat menyesalkan gitu sikap beliau. Ya mungkin beliau cinta, peduli terhadap Habib Rizik, tapi yang saya sayangkan, yang sangat saya sesalkan, mestinya jangan mengeluarkan kata-kata yang sangat pedas, sangat tidak baik diucapkan, apalagi diucapkan di publik ya. Itu sangat tidak baik banget gitu loh. Semoga kedepannya Ustadz Mahir lebih santun berucap, terlepas itu lawan, tapi lebihlah santun berucap, lebih arif lagi ke depannya. Semoga seperti itu. Mungkin dengan ucapan, sikap, perilaku yang lebih santun, lebih arif, bijaksana, orang akan lebih tergugah ke depannya dan lebih berintrospeksi, memperbaiki diri ke depannya. Dan hal tersebut sepertinya lebih elok, lebih indah gitu dalam menyikapi Nikita Mirzani, daripada istilahnya mengucapkan kata-kata kotor ataupun semacamnya ya. Dan hal tersebut ya sangat saya sayangkan gitu, sangat saya sayangkan sekali gitu. Saya sebetulnya ya sependapat atau bisa dikatakan saya suka lah ya. Saya suka dengan gaya ataupun cara Gus Miftah ya dalam berdakwah, dalam berkata-kata, dalam menyiarkan sesuatu, yaitu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang arif, kata-kata yang bijak gitu. Saya suka dengan Gus Miftah, suka juga dengan A'agim ya, dengan kata-katanya yang sangat menyentuh, sangat arif, dan bisa memasuki segala ruang gitu, baik itu di ruang istilahnya orang-orang yang memang alim ataupun orang-orang yang mungkin bisa dikatakan masih jauh dari kata alim gitu, atau perilakunya yang masih jauh dari kata-kata baik gitu. Dan di situ
mestinya perlu banyak bimbingan agar orang-orang tersebut justru menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi bukan berarti tidak tegas. Makanya saya suka dengan Gus Miftah, saya suka dengan Agim, dengan kelembutannya, kearifannya, dengan fleksibelnya dalam bersikap maupun bertindak ya kepada publik. Dan saya juga suka ketegasan Habib Rizik Syihab. Artinya di situ saya suka kelembutan, tapi saya juga suka hal yang tegas. Artinya tegas untuk sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir ya, tidak bisa diterima lagi gitu, artinya tidak bisa ditoleransi lagi. Maka perlu hal-hal yang begitu tegas gitu. Tapi dalam hal Nikita Mirzani ya, saya harap sih kedepannya siapapun itu baiknya menggunakan kata-kata yang elok untuk mengingatkan Nikita Mirzani ya, agar tidak menimbulkan semakin gaduh gitu di publik. Karena saya tidak ingin hal-hal tersebut justru akan lebih merebak lagi dan publik dengan menggunakan kata-kata yang lebih barbar lagi ya, kata-kata yang tidak terpuji lagi gitu. Padahal kita sendiri terkadang bahkan kita tahu gitu bahwasanya kita pun belum lebih baik dari orang lain, bahkan mungkin lebih buruk dari orang lain gitu. Sampai di situ saja penjelasan dari saya ya, Peter Pan Junior. Selanjutnya saya berharap kawan-kawan semua baik di dunia nyata maupun di dunia maya, khususnya buat kawan-kawan netizen, semoga dapat menyikapinya dengan arif, bijaksana, dan menganalisanya dengan tepat dan benar ya, tidak salah paham ke depannya gitu. Yang pasti saya tidak ada niat-niat untuk sombong ataupun menjadi jagoan ya, jagoan tidak ada niat-niat seperti itu ya. Yang pasti apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang memang saya anggap itu yakini benar gitu. Tapi saya pun sebetulnya tidak ingin adanya keributan. Bahwa saya bersikap seperti ini pun itu untuk suatu kode buat Jering SID gitu, untuk kedepannya jangan mengambil tindakan-tindakan seperti itu gitu. Kita ini bukan jagoan gitu, dan seandainya pun jagoan pun jangan seperti itu gitu. Jangan suka menantang-nantang orang, apalagi itu ulama yang ditantang gitu. Tidak baik seperti itu gitu. Karena ketika ulama yang ditantang itu akan dampaknya sangat besar dan meluas ke publik gitu, termasuk saya yang akan menyikapinya gitu. Tapi kalau misalkan memang betul Jering SID ya menantang, mempermalukan Habib Bahar, maka saya siap menghadapi Jering SID. Dan jangan berpikir bahwasanya saya akan mundur, tidak. Kali ini saya tidak akan mundur. Karena permasalahannya, hal ini berbeda dengan permasalahan antara saya dengan Theodorus Ginting. Sangat jauh berbeda. Dalam hal ini saya tidak akan mundur. Oke guys, terima kasih banyak ya telah menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.